Shalom teman-teman. Halo. Shalom. Salam. Apa kabarnya? Luar biasa. Sudah lama gak ketemu sama adik-adik semua. Yang duduk di belakang minta tolong maju ke depan dong. Biar yang di depan ada isinya. Nanti dapat hadiah kalau di depan. Sudah siap memuji Tuhan belum? Sudah siap memuji Tuhan belum? Kok gak ada suaranya? Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita siapkan hati kita pada saat siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semuanya karena kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk satu hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami berkumpul bersama teman-teman kami seiman untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kiranya Tuhan menolong setiap kami. Tuhan kiranya menjamah melawat setiap kami, supaya ibadah kami pada saat siang hari ini Bapa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini tidak dapat hadir, kiranya Tuhan menolong setiap mereka. Tuhan kiranya menjamah setiap hati mereka, berikan kerinduan akan Tuhan, biarlah apapun yang membuat mereka tidak hadir pada saat siang hari ini, Tuhan kiranya tetap memberkati dan menolong mereka. Kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberikan pertolongan, supaya mereka boleh sampai di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap ibadah. Haleluya, amin.
Kasih
sampai saat ini karena kemurahan Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bisa berkumpul di dalam ibadah Valentine ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pujian-pujian kami yang kami persembahkan untuk-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan dan firman yang disampaikan nanti bisa tertanam di kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Masih bersuka cita? Amin. Masih bersuka cita? Haleluya. Masih bersuka cita? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita siap memuji Tuhan. Kita katakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Teman-teman sekalian, kita datang ke gereja mau ngapain sih? Mau ngapain? Memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan, kita harus datang dengan muka yang sukacita. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita nggak boleh malu-malu. Kalau lagunya berkata, kakiku melompat bagimu, berarti kita harus melompat. Kalau kita angkat tangan kita, berarti kita harus mengangkat tangan. Ya, setuju? Setuju? Setuju. Gak boleh jaim-jaim sama Tuhan Yesus, oke? Mari kita angkat pujian sini sekali lagi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra.
pujian We Worship You. Lompat ya, tepuk tangan ya. Oke, semangat. siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi kehidupan kita. Hari lewat hari,
jatuh ke dalam dosa, Dia adalah Allah yang selalu memberikan kita kekuatan untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak muda pada saat siang hari ini, mari kita serahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Masa depan kita percaya bahwa Ia adalah Allah yang memiliki rencana yang indah bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih pujian itu kembali. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu
pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih yang luar biasa yang boleh kami rasakan. Karena kasih-Mu kami ada di tempat ini Tuhan. Karena kasih-Mu kami boleh diselamatkan Tuhan. Pengorbanan-Mu yang cukup besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk setiap anak-anak muda, anak-anak remaja yang boleh berkumpul pada siang hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu termaterai dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih buat yang melayani hari ini, pemain musik, singer, song leader. Puji Tuhan untuk setiap anak-anak muda yang boleh datang di tempat ini. Anak-anak muda yang luar biasa, anak remaja yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Hari ini hari yang bersejarah ya. Bukan bersejarah, maksudnya hari ini hari yang dirayakan oleh seluruh orang hampir di seluruh dunia. Hari Valentine, hari kasih sayang. Kalian bisa memilih untuk tidak berada di tempat ini. Tapi kalian memilih pilihan yang tepat. Kalian berada di tempat ini, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Siapa yang ada di antara kalian yang tahu sejarah tentang kenapa hari ini kita rayakan hari kasih sayang, hari Valentine? Mungkin ada dari sebagian kalian yang sudah tahu. Kita akan lihat tayangan berikut ini. Kenapa kita merayakan hari kasih sayang, hari Valentine hari ini? Beberapa minggu ini luar biasa ya. Minggu kemarin hujan, minggu ini juga hujan. Tapi tidak melunturkan semangat kalian untuk datang ke tempat ini. Amin. Perjuangan yang luar biasa ya, hujan tapi kita bisa masih tetap beribadah di tempat ini.
Enggak ya kita merayakan Valentine. Merayakan Valentine memang tidak salah. Tetapi yang perlu diingat bahwa prinsip-prinsip yang dikatakan di Valentine itu berbeda dengan prinsip Alkitab. Ya, kalau di situ boleh merayakan, boleh memilih pasangannya secara bebas, boleh seks bebas, tetapi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ada beberapa prinsip yang bertentangan. Yang pertama, sebagai orang percaya kita boleh merayakan Valentine, tetapi kita harus menjauhkan diri dari perilaku asusila dan amoralitas seksual. Apalagi beberapa minggu ini kalau kita mendengar ya di berita, itu lagi booming-boomingnya LGBT. Pernah dengar enggak kalian? Pernah ya? Kira-kira ada yang tahu enggak apa artinya LGBT? Ini kan perilaku seksual yang menyimpang dari kebenaran firman Allah. Lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Tuhan menciptakan manusia itu sempurna, utuh adanya. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Tetapi kalau yang berita yang lagi ngetren ini ya LGBT itu sangat menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua prinsip Valentine yang harus kita umat Tuhan, setiap kita anak-anak Tuhan diajarkan untuk mengasihi dengan kasih yang benar, kasih yang kudus, bukan dengan hawa nafsu. Ya, bukan dengan sembarangan, karena Tuhan menciptakan seks itu suci adanya. Kalau pada waktunya saat sudah diberkati dalam pemberkatan nikah baru boleh. Selain daripada itu menyimpang daripada firman Tuhan. Prinsip yang ketiga, anak-anak Tuhan tidak boleh berpendapat hidup yang sama dengan orang dunia. Kita harus punya prinsip sendiri. Ya, seperti waktu hari Kamis kemarin Oma mengatakan bahwa sebagai anak Tuhan kita jangan ikut-ikut arus dunia, jangan ikut pengaruh teman ya. Teman bilang ke sini kita ikut. Kalau teman bilang, hari Minggu kita lebih baik nongkrong aja lah. Atau kita main game bareng. Tapi kita harus punya prinsip ya sebagai anak-anak Tuhan. Jauh sebelum hari kasih sayang, hari Valentine diadakan, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengajarkan kita tentang kasih. Ya, kasih adalah undang-undang dasar kerajaan Allah. Dalam keimanan Kristen, kasih adalah hukum dan hukum itu mengikat kita. Di dalam Alkitab kita lihat ada dua hukum yang Tuhan ajarkan kepada kita, dua hukum kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita akan lihat bersama-sama di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39, yang sudah ketemu bisa minta tolong membacakannya. Bisa berdiri dan membacakan untuk kita semua. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Ada yang sudah ketemu? Silakan. Ya, terima kasih. Dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Artinya dengan segenap apa yang kita miliki, dengan segenap apa yang kita punya, kita mau mengasihi Tuhan Allah. Kata kasihilah menunjukkan pada suatu perintah. Karena ini suatu perintah, maka kita harus mentaatinya. Melanggar sama dengan berbuat dosa. Jadi kasih yang Tuhan ajarkan itu bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar simbol, tetapi itu adalah pilihan hidup yang harus kita ambil. Seringkali kadang kita lupa ya untuk mengasihi Allah. Kita bilang, Tuhan aku mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kalau kita mengasihi maka itu kelihatan dari tingkah laku kita, dari apa yang kita lakukan. Di dalam Ulangan dikatakan ada 10 hukum Taurat, di mana itu dibagi menjadi 2, yaitu kasih dengan Allah dan kasih dengan sesama. Masih ingat ya, kasih dengan Allah?
Yang pertama adalah jangan ada Allah lain di hadapanmu. Kalau kita mengasihi Allah, apa yang membuat kita mau lebih dekat lagi kepada Allah? Ini anak-anak muda di sini ya, kalau misalnya pacaran sehari aja nggak ketemu rasanya ada yang hilang ya. Apalagi kalau kita dengan Allah, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi dengan segenap hati. Jangan ada Allah lain. Hal apa yang membuat kamu menjauh dari Allah? Mungkin kita kalau bangun pagi bukan Allah yang utama. Pagi-pagi bangun pagi kadang karena sudah ada HP, pegang HP duluan lah. Nggak usah berdoa. Itu yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Atau mungkin kita lagi naksir seseorang, membuat kita menjauh dari Allah, nggak seagama. Kalau kita mengasihi Allah, kita akan melaksanakan perintah Allah. Ya, jangan ada Allah lain, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kemudian yang hukum berikutnya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan dunia ini, menciptakan bumi ini, ada 1 hari, hari Sabat, hari khusus untuk kita dengan Tuhan. Kita harus ingat, kalau kita mengasihi Tuhan Allah, apapun yang terjadi, ya, hujan, panas, atau ada halangan apapun, kalau memang ada rasa kasih kita, kasih yang mula-mula kepada Allah, kita akan mengutamakan Tuhan. Kita akan ingat dan menguduskan hari Sabat. Kita akan datang kepada Tuhan. Kenapa kasih ini begitu penting? Kasih begitu penting karena ini adalah suatu perintah yang Tuhan perintahkan untuk kita. Ya, ada 492 kata kasih yang tertulis di dalam Alkitab. Saking begitu pentingnya ya. Kalau kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Ada hal-hal yang menarik lainnya yang tidak akan menjauhkan kita dari Allah. Kita akan kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau kita mau mengasihi Allah, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bukan karena Tuhan ingin dikasih, tapi karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus membangun hubungan dengan Tuhan. Selain kasih dengan Allah, hal yang kedua dikatakan, hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, sudah belum kira-kira kita mengasihi sama manusia? Atau kita mau mengasihi karena dia baik sama kita, dia berkontribusi positif dengan kita, baru kita mau mengasihi? Atau kita mau mengasihi karena ada syaratnya tertentu? Tuhan mengajarkan supaya kasih kepada seseorang itu bukan karena kita menguntungkan kita, tetapi kita mau saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Seringkali bukan kasih yang meninggalkan kita, tetapi kitalah yang meninggalkan kasih itu. Bukti kalau ada kasih di dalam kita, kita mau mengasihi Tuhan. Bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi kita juga mau mengasihi sesama kita. Kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengasihi orang lain. Ada teman kita yang menyakiti kita sekali aja, kita tidak bisa memaafkan. Kita tidak bisa mengasihi dia. Tapi Tuhan mau kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita juga mau mengasihi sesama kita. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi tayangan tadi dikatakan bahwa kasih Valentine itu berbeda dengan kasih yang Tuhan ajarkan. Boleh kita merayakan Valentine, tetapi asal itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Prinsip yang pertama, kasih Valentine berbeda dengan kasih Tuhan. Yaitu kasih Valentine sifatnya hanya sementara. Sedangkan kasih Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Kita lihat dalam Roma 8 ayat 39. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-39. Coba dari Brian baca. Bawa Alkitab, Brian? Enggak bawa? HP? Pinjam punya kawannya.
Roma pasal 8 ayat 39. Ya, terima kasih Brian. Ya, tidak ada yang dapat memisahkan kasih kita dengan Allah. Kalau kasih Valentine hanya sementara. Tadi kita lihat bahwa mereka boleh memilih pasangannya hanya sementara, belum disahkan oleh ikatan pernikahan. Ya, sifatnya hanya sementara waktu ketemu, terus nanti kalau sudah tidak ketemu sudah hilang kasihnya. Tetapi kasih Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Kemudian hal yang berikutnya, kasih Valentine berbeda dengan kasih Tuhan. Kasih Valentine bersyarat dengan tujuan agar orang tersebut dapat membalas kasih kita. Tetapi kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak bersyarat. Efesus 2 ayat 8, kita lihat bersama-sama. Vero bisa membacakan Efesus 2 ayat 8. Ya, terima kasih. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah. Kalau kita merayakan Valentine bersyarat ya, kadang saya mau kasih dia sesuatu karena dia sudah baik sama saya. Tetapi kasih Tuhan tidak bersyarat. Kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya. Kasih Tuhan yang membuat kita ada sampai saat ini. Allah menciptakan kita dengan kodrat untuk mengasihi. Karena tanpa kasih, maka kita tidak akan mencapai surga. Kita tidak akan diselamatkan. Kasih itu yang lebih penting dari segalanya. Begitu pentingnya kasih itu sehingga dalam Alkitab mengatakan, Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak ada di dalam Allah. Atau ia berada di dalam maut. Ya, hari ini kita merayakan Valentine, kasih sayang bukan hanya kepada sesama tetapi kepada Allah. Apakah kita sudah menerapkan itu dalam kehidupan kita masing-masing? Saat kita merayakan kasih kita kepada sesama, ingat juga bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Kata-kata pujian tadi mengatakan bahwa terlalu besar kasih Tuhan buat kita. Sebab Tuhan sendiri adalah kasih. Ya, jangan sampai kita meninggalkan kasih itu. Kalau kita berada di luar kasih, kita tidak ada di dalam kasih, maka kita tidak dapat diselamatkan. Kita berada dalam maut. Tuhan katakan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita. Kemudian prinsip yang selanjutnya bahwa kasih Valentine dan kasih Tuhan itu berbeda. Kalau kasih Valentine diperlihatkan dengan pemberian hadiah ya. Biasanya kalau Valentine ada saling memberi coklat ya, atau yuk kita makan bareng-bareng sama-sama karena hari kasih sayang. Atau apalagi, yuk kita jalan-jalan. Saya mau kasih hadiah buat kamu. Kasih bunga, kasih apa lagi? Ini nanti ada tuker kado kita ya. Kasih yang diperlihatkan itu hanya sementara. Hanya berupa pemberian hadiah. Tapi ada enggak kasih itu di dalam kehidupan kita masing-masing? Kasih yang Tuhan berikan, yang diperlihatkan adalah kasih yang lebih besar. Pengorbanan Tuhan yang lebih besar. Yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, Dia memberikan putra satu-satunya kepada kita supaya kita diselamatkan dari dosa. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu adalah tanda tertinggi dari kasih Allah. Hari ini kita mau belajar bahwa kita merayakan Valentine bukan hanya sekedar Valentine ya, tapi kita ingat kembali kasih kita kepada Allah. Ada 3 objek Tuhan ajarkan, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan kasih diri sendiri.
Kalau kita mau menerima diri kita sendiri apa adanya, maka kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa mengasihi Allah. Bukan hanya kasih kepada Allah, kita tidak mau mengasihi sesama kita, tetapi semua itu berjalan bersama-sama. Kita lihat dalam siapa di sini yang hafal ayat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena ini hari Valentine ya, saya pengen kasih hadiah yang hafal Yohanes 3 ayat 16, enggak boleh buka Alkitab. Karena semuanya kan ini ya, lulus sekolah minggu semua. Kak Andre cuma hafal nggak Kak? Ya, siapa yang hafal boleh angkat tangan, boleh maju ke depan. Tidak ada yang salah ya, titik koma, tanda baca. Oh Brian, silakan. Maju ke depan Brian. Oma yang jadi jurinya ya Oma. Salah apa betul? Oke. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, terima kasih. Betul nggak Oma? Ini Brian, ini untuk Brian hafal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal. Ya, Kak Andre hafal loh ini, di luar kepala kalau Kak Andre. Satu lagi, ayat hafalan sekolah minggu ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa jauh sebelum perayaan Valentine ada, Tuhan telah lebih dahulu meneladankan kasih buat kita. Kasih yang Allah berikan itu terlalu besar, pengorbanannya terlalu besar. Tuhan mengajarkan kita bukan hanya kasih kepada Allah, tapi kasih kepada sesama dan juga mengasihi diri sendiri. Ya. Apakah kita sudah mengasihi Allah? Bukti bahwa kita mengasihi Allah, kita menuruti segala perintahnya. Apa yang sudah kita beri buat Allah? Apakah kita sudah memberikan waktu kita? Kita sudah memberikan semua yang kita punya? Kita sudah memprioritaskan Tuhan di atas segalanya dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mengingat dan menguduskan hari Sabat? Tuhan mau bukan hanya mengasihi Allah tetapi juga mengasihi sesama. Bagaimana kasih kita kepada sesama? Apakah kita bisa mengampuni, memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita? Atau kita cuma bilang, ya saya mengampuni kamu, tapi hubungan kita tidak bisa dekat lagi. Atau seperti itu, biar firman Tuhan hari ini, kita belajar bersama-sama bahwa prinsip kasih yang Valentine ajarkan itu berbeda dengan firman Tuhan. Kita mau tetap berpandang, berfokus pada firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap apa yang kita miliki. Bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi kita juga mau mengasihi sesama kita, dan kita juga mau mengasihi diri sendiri. Kasih itu begitu penting, saking pentingnya sampai banyak dicatat di dalam Alkitab. Kira-kira ada berapa kata kasih tadi yang tercatat di dalam Alkitab? Ada yang tahu boleh angkat tangan? Masih ada satu lagi nih saya mau kasih. Kira-kira ada berapa kata kasih di dalam Alkitab? Saking begitu pentingnya. Tadi disebut, nah betul, Kak Andre ingat. Yuk silakan boleh angkat tangan. Saking begitu pentingnya kasih. Ada sebanyak kata kasih yang tercatat dalam Alkitab. Kasih itu adalah undang-undang kerajaan Allah. Ya. Kasih yang membuat kita diselamatkan, membuat manusia mencapai surga. Boleh yang bawa HP, boleh di-searching di HP. Ada berapa kata kasih? Tadi saya sudah sebutkan. Saking begitu pentingnya Tuhan mengajarkan kita tentang kasih. Di antara segala sesuatu yang ada di dunia ini yang paling utama adalah kasih. Ada berapa kata kasih
tadi di dalam Alkitab. Boleh yang boleh buka HP, cepet-cepetan boleh maju ke sini. Ini ada yang Zoom di rumah enggak? Ya Kak Yesi. 1. Yang di rumah mungkin tahu Adi Rizky. Oh Rizky ini ya. Oh. Rizky di gereja kok. Ya siapa yang tahu? Ada berapa kata kasih di dalam Alkitab? Karena ini hari kasih sayang. Ya saya pengen nanti ini pemanasan, ini baru pemanasan. Nanti Kak Yesi yang akan mimpin game. Game yang seru. Nanti banyak hadiahnya ya Oma ya. Hadiahnya banyak, Oma juga bagi angpau nanti. Tapi jangan angpaunya aja yang diingat ya. Ingat bahwa yang utama di atas segalanya adalah kasih. Tanpa kasih kita tidak akan bisa diselamatkan. Tanpa kasih kita tidak punya hubungan yang baik dengan sesama kita. Itu Musa sama, oh ya Kak Andre, berapa Kak Andre? 853, enggak tadi aku enggak nyebutkan segitu loh. Salah siapa duluan maju. Bukan, yang tadi tak sebutkan di sini tadi. 800 itu dibagi 2, yang satu itu ayatnya, yang satu itu katanya. Yuk siapa yang mau maju? Ya. Siapa duluan? Seingat saya 492. 492 Andre. 800 itu dibagi 2, yang 492 itu kata yang kasih yang tertulis di dalam Alkitab. Terus 457 itu ayat tentang kasih yang ada di dalam Alkitab. Ya. Ya, ini baru pemanasan, nanti Kak Yofi yang lebih seru lagi gamenya. Ya, biarlah firman Tuhan hari ini bisa meneguhkan kita bahwa di atas segalanya yang utama adalah kasih. Ya, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, terutama kita mengasihi diri sendiri. Kita mau menerima diri kita apa adanya. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini kembali, terlalu besar refnya saja. Nanti minta tolong Oma yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar ya Tuhan, terlalu mahal
pengorbanan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Tuhan yang sudah rela mati buat kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Tuhan yang begitu mengasihi kami, memeluk setiap kami, mengobati setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan yang besar atas setiap kehidupan kami. Keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Pengorbanan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Siang hari ini ya Tuhan, kami mempersembahkan kehidupan kami ini kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai hidup kami menjadi alat Tuhan. Kami mau terus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi satu generasi yang mengasihi Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan ampuni kami. Dari cara pikir kami. Dari tingkah laku kami. Dari pemberontakan kami. Tuhan ampuni kami. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau terima kasih Tuhan itu dalam hidup kami. Kami mau terima kasih Tuhan itu yang membalut hidup kami. Terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan pakai hidup kami. Tuhan memberkati kami. Sehingga kami menjadi seorang pemuda-pemudi yang berkenan di hadapan Tuhan. Memiliki iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kami tidak terombang-ambing oleh keadaan situasi dunia. Iklan-iklan yang membuat kami tertarik, pikiran-pikiran, tontonan-tontonan yang melemahkan iman kami. Siang hari ini Tuhan, kami mau berkata kepada Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Berkati untuk Ibu Piga yang sudah menyampaikan. Berkati juga untuk teman-teman kami, kakak-kakak kami yang sudah melayani. Tuhan berkati. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam berkat nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.